Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang jenis layanan bimbingan dan konseling, di mana beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada Al-Salimatus Sa'diyah, dan untuk yang kedua ada Erina Juli Prihatini, untuk yang ketiga ada Sifa Urrohma Amiyati, dan yang terakhir atau yang keempat ada Nira Sari Syahrul Jam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa makna dari bimbingan konseling. Bimbingan konseling merupakan upaya yang dilakukan seseorang untuk membantu mengoptimalkan individu. Bimbingan merupakan bagian dari program pendidikan secara keseluruhan yang membantu mengembangkan kesempatan yang dimiliki individu. Tujuan pemberian layanan bimbingan dan konseling bagi seseorang, terutama dalam program pendidikan, ialah agar individu mampu merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan di masa yang akan datang. Bimbingan dan konseling juga dimaksudkan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki seseorang. Untuk yang kedua, ada jenis layanan bimbingan konseling, yaitu ada layanan informasi, layanan bimbingan belajar, layanan orientasi, dan penempatan dan penyaluran. Untuk yang pertama, layanan informasi adalah suatu layanan yang memungkinkan siswa untuk menerima dan memahami berbagai informasi dengan tujuan untuk membekali siswa dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman. Untuk layanan bimbingan belajar adalah suatu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien untuk mengembangkan diri dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar dengan kecepatan dan kesulitan belajar, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar. Untuk yang ketiga yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan yang ditujukan untuk siswa baru guna memberikan pemahaman dan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah yang baru dimasuki. Untuk yang ketiga yaitu untuk yang keempat, penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran memungkinkan siswa berada pada posisi di pilihan yang tepat, yaitu berkenan dengan posisi duduk dalam kelas kelompok belajar, kegiatan ekstrakurikuler, program latihan, serta kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi fisik dan psikisnya. Selanjutnya yaitu layanan penugasan konten. Layanan penugasan konten adalah layanan bantuan kepada individu untuk menguasai kemampuan dan kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Selanjutnya layanan individu, di mana layanan individu ini memungkinkan siswa mendapat layanan langsung secara tatap muka dengan guru kelas atau pembimbing dalam pembahasan dan penyelesaian permasalahannya. Selanjutnya layanan kelompok, yaitu layanan dengan upaya bantuan untuk dapat memecahkan masalah siswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, layanan ini dilakukan secara berkelompok. Dan yang terakhir yaitu layanan mediasi, yang merupakan layanan bimbingan konseling dengan cara konselor menjadi penengah terhadap dua pihak yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan. Nah, sehingga memungkinkan siswa mencapai kondisi yang positif dan kondusif. Selanjutnya yaitu contoh layanan bimbingan konseling. Yang pertama yaitu layanan orientasi. Nah, arti dari orientasi adalah pengenalan lingkungan, di mana peserta didik akan memasuki lingkungan yang baru, sehingga mereka akan melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Yang kedua yaitu contoh layanan informasi.
informasi yaitu suatu pemberitahuan. Nah, contohnya ini. Agar mendapatkan nilai UTS dan UAS yang diinginkan, ujian sekolah yang tidak bisa dianggap remeh karena nilai dari kedua ujian semester sekolah sangat diharapkan guna dapat lulus dan menentu kelulusan dalam tingkat kenaikan kelas. Contoh yang ketiga yaitu penempatan informasi. Nah, di sini akan menentukan bentuk-bentuk penempatan yang telah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan siswa terhadap lingkungan kelas, di mana memberikan pemahaman kepada mereka agar mempunyai kesempatan untuk maju sesuai dengan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Contoh yang keempat yaitu contoh layanan belajar, di mana seorang guru atau pendidik memberikan bantuan dalam mengatasi kesulitan belajar, seperti kurang dapat berkonsentrasi dan kurang dapat menguasai cara belajar. Selanjutnya, adapun contoh layanan penguasaan konten, yaitu seperti guru menjadi seorang konselor menyedia konten bagi peserta didiknya yang ia didik di dalam kelas, di mana guru mencoba memberi pemahaman terkait materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu contoh layanan individu. Seperti halnya seorang anak mengalami ketakutan akibat traumatik yang dialaminya untuk pergi keluar rumah. Itu pun anak itu tidak berani apalagi untuk bepergian, sehingga keseharian anak itu mengalami gangguan. Hidupnya mengalami gangguan dan trauma yang mendalam bagi dirinya. Jadi, diperlukan dorongan dari keluarga, teman, dan orang terdekatnya untuk membantu mengatasi trauma tersebut. Selanjutnya yaitu ada contoh layanan kelompok. Seorang pendidik merancang strategi yang efektif bagi peserta didiknya, keterampilan merancang atau menaklukkan tujuan, mempraktikkan sikap, bertanggung jawab, serta dapat menjalin komunikasi yang efektif dalam upaya melakukan koordinasi dalam kelompok dalam upaya mencapai tujuan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada contoh layanan mediasi, yaitu seperti seorang guru atau pendidik memberikan bantuan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar, seperti halnya kurang dalam berkonsentrasi, kurang dapat menguasai cara belajar yang tepat sehingga di berbagai mata pelajaran dan sebagainya. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwasanya bimbingan konseling merupakan upaya yang dilakukan seseorang untuk membantu mengoptimalkan individu. Selain itu, layanan bimbingan dan konseling merupakan bantuan yang dilakukan seseorang atau individu agar individu yang bersangkutan dapat mencapai taraf perkembangan dan kebahagiaan yang optimal dalam menjalani proses pemahaman, penerimaan, dan menyesuaikan diri dan lingkungannya, di mana ia berada sejalan dengan layanan bimbingan di atas maka layanan bimbingan dan konseling. Pembelajaran bimbingan dan konseling memiliki berbagai jenis-jenis layanan yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi suatu dukungan dalam kegiatan untuk mengasah bakat atau kemampuan yang dimiliki peserta didik. Intinya, dalam bimbingan konseling jenis layanan-layanan ada diharapkan dapat digunakan sebaik mungkin. Sejenis layanan bimbingan konseling meliputi layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan bimbingan belajar, layanan pemerasan konten, layanan individual, layanan kelompok, dan yang terakhir adalah layanan
mediasi. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan apabila ada pertanyaan, langsung mengisi topik yang ada di Spada. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.